Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali yang setelah minggu kemarin sempat tertunda ya pertemuan kita. Nanti saya punya hutang, jadi harusnya kemarin itu 2 bab, hari ini 2 bab. Nanti saya usahakan selesai 1 jam 2 bab. Nah, sebenarnya pertemuan kita nanti ada sampai jam 11 ya, atau jam 10.30, karena waktunya kalau nggak salah 21 sampai 22.30 ya kalau nggak salah. Namun saya sebenarnya ada jadwal lagi nanti di angkatan 1 saya pakai jam 11. Nah, nanti karena saya masih punya utang, nanti saya akan selesaikan hari ini yang satu kali pertemuan kemarin saya belum sempat menyampaikan materi. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama, kita hari ini akan belajar tentang sholat tarawih. Jadi bab yang ke selanjutnya di angkatan 2 semester 5 ya sekarang ya. Bener ya? Jadi sebenarnya teman-teman itu kan katanya ngejar ya, seperti angkatan 1. Jadi materinya memang banyak sekali seperti itu. Oke, langsung saja. Hari ini kita belajar tentang bab tarawih. Oke, kita lanjutkan. Iya, selamat datang Mbak Dwi. Alhamdulillah ada 4 ya. Yang lainnya nanti biar sambil menyusul ya. Oke, yang pertama pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa saja? Apa sih yang dimaksud dengan sholat tarawih? Nah, ini dijelaskan. Yang pertama, sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata tarawihah yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Nah, yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan sesudah sholat isya sampai waktu fajar pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan saja gitu ya. Selanjutnya, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Jadi sholat tarawih itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dan sebelum waktu fajar, dan hanya pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu pengertiannya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada dalil sholat tarawih. Dalilnya apa? Bagaimana? Nah, ini. Sesungguhnya Rasul keluar rumah pada saat tengah malam di beberapa malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau sholat di masjid dan orang-orang mengikuti sholat beliau sampai akhirnya semakin banyak. Namun pada malam keempat beliau tidak keluar rumah. Beliau bersabda, "Aku takut kalian menganggap sholat malam ini sebagai sholat fardu karena kalian tidak akan mampu." Jadi Rasulullah itu bersabda kalau sholat beliau itu kan keluar rumah untuk sholat tarawih itu dilaksanakan di musola atau di masjid. Namun karena setiap hari semakin banyak yang mengikuti, maka Rasulullah pada hari keempat itu berhenti supaya tidak mereka umat Islam mengikutnya Rasulullah itu mengira bahwa sholat itu wajib, namun itu adalah sunnah. Jadi misalkan tidak mampu, tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa, seperti itu, sunnah ya istilahnya. Nah, kemudian sebelum jauh melangkah, kita ketahui keutamaan sholat tarawih itu apa. Jadi sholat tarawih adalah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail itu ya, maksudnya sholat malam, yakni sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, maka dosa-dosa kita yang lampau itu akan diampuni. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail 1 malam. Nah, jadi selain dosanya diampuni, kita juga sholat malam itu dianggap
apa dituliskan pahala qiyamul lail semalam penuh, seperti itu. Satu malam penuh, bayangkan sholat semalam penuh itu bagaimana rasanya ya. Kadang-kadang kita aja mungkin, tapi insya Allah istiqomah saya. Ya kita semua lah ya, kita usahakan sholat wajib itu kita wajib laksanakan. Ya itu tadi, seandainya sholat pada waktu malam penuh itu bagaimana rasanya gitu ya. Baiklah, yang selanjutnya hikmah dan manfaat sholat tarawih. Hikmah dan manfaat sholat tarawih itu apa saja? Ini ada banyak ya. Yang pertama, siapa yang sholat tarawih pada malam pertama dihapus dosa seorang mukmin seperti ketika ia dilahirkan. Ini hikmahnya. Yang malam kedua, yaitu akan diampuni dosa dirinya dan kedua orang tuanya jika keduanya mukmin, jika keduanya orang Islam lah ya, orang yang beriman. Kemudian kemudian yang malam ketiga yaitu malaikat berseru dari ars telah diangkat amal dan dosanya yang telah lalu dan diampuni oleh Allah. Dosanya itu diampunkan. Hikmahnya itu kebanyakan diampuni dosanya dan itu diulang-ulang. Tapi kita pelajari ya. Kemudian malam keempat itu apa ya? Seperti pahalanya membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi kita sholat tarawih itu dihitung pahala itu semua. Padahal kita belum pernah ya mungkin membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain. Kalau Al-Quran mungkin kita masih sempat ya. Oke. Selanjutnya yang malam kelima itu bahwa namanya hikmahnya sholat tarawih yang malam kelima, hari kelima itu seperti sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah dan Masjid Aqsa. Oh, subhanallah. Padahal kita belum pernah ke sana ya, ya semoga aja. Sana itu nikmat katanya, saya juga belum pernah. Insya Allah nanti ya, doanya semuanya. Kemudian malam keenam itu yaitu pahala sholat rawih itu dihitung pahalanya tawaf di Baitul Ma'mur dan dimintakan ampun baginya oleh setiap batu. Jadi di sana tuh ada batuan dan setiap batu itu mintakan maaf kepada kita seperti itu. Memintakan memintakan ampun dosa-dosa kita. Kemudian yang malam ketujuh seumpama pahala yang diperoleh Nabi Musa. Jadi ibaratnya seperti kita mendapatkan pahalanya itu seperti pahala yang diperoleh oleh Nabi Musa pada zaman itu, pada waktu itu, dan menolong dari kejahatan Fir'aun dan Hamam. Nah, seperti itu. Jadi kan Nabi Musa sebagai penolong dari kejahatan Fir'aun kan bagi umatnya Nabi Musa pada zaman itu. Nah, kemudian yang ke-8, malam ke-8 itu memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam ya, kita belum tahu bagaimana amal baiknya beliau gitu kan. Nah, selanjutnya malam ke-9 itu diumpamakan pahala ibadah kita itu seperti ibadah Nabi Muhammad, subhanallah gitu ya. Kemudian yang malam ke-10 yaitu Allah SWT memberikannya rizki dan kebaikan dunia akhirat. Nah, subhanallah kalau malam ke-10 kita insya Allah akan mendapatkan rizki dan kebaikan dunia akhirat seperti itu. Jadi setiap malam itu ada hikmahnya. Kalau misalkan kita telah satu-satu, wah pasti kita tidak ingin meninggalkan sholat tarawih itu selama 30 hari. Insya Allah seperti itu. Nah ini yang malam ke-11 itu ia meninggal dunia seperti dilahirkan dari ibunya. Berarti kan seperti kita ketika meninggal itu masih suci kan, masih fitrah seperti bayi yang baru lahir, bayangkan. Nah kemudian yang malam ke-12 itu pada hari kiamat kelak wajah kita akan berseri-seri seperti bulan purnama, insya Allah seperti itu ya. Ini angkatan 2. Iya, kenapa Mbak Ayu, gimana? Oh, ya ya, ini Mbak Desa angkatan berapa?
Oke. Ya, Mbak, terima kasih Mbak Ayu udah dibantu. Nah, saya lanjutkan fokus ke materi ya. Nah, nanti teman-teman ada yang tanya bisa ditulis dulu. Iya, ini untuk angkatan 2. Soalnya tadi memang mohon maaf saya ngopinya ternyata yang muncul angkatan 4 bukan angkatan 2 linknya. Namun sudah saya ganti tadi. Dan teman-teman sudah bisa masuk sebagian. Iya, PPT-nya nanti akan saya share. Yang kemarin belum ya? Iya, iya, saya ketinggalan soalnya. Coba nanti saya apa namanya ini lagi. Karena kemarin fokus pada tapi tugas kemarin udah kan? Ya, oke kita lanjutkan dulu ya. Nah, yang chatnya terdibantu teman-teman kalau bisa menjawab ya. Nah, yang malam ke berapa tadi? Ke-13 itu apa namanya? Jadi pada hari kiamat itu akan selamat dari kejahatan dan kejelekan. Kemudian yang ke-14 itu malaikat pada menyaksikan bahwa sungguhnya orang tersebut telah sholat tarawih, maka pada hari kiamat kelak Allah tidak akan menghisapnya. Subhanallah. Kemudian malam ke-15 kemudian pada malam ke-15 itu para malaikat bersolawat kepadanya dan menjaga di ars dan kursi. Nah, itu intinya kita sudah mendapatkan kursi di sana, insya Allah seperti itu. Nah, ini kan juga tergantung dari ibadah kita diterima atau enggak, mau alam kan. Tapi kan kita sudah tahu hikmahnya, pasti insya Allah ini menjadi semangat kita untuk melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Nah, kemudian yang malam ke-16 yaitu Allah mencatat baginya akan dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang ke-17 diberikannya pahala seperti pahala para nabi. Wah, subhanallah ya. Jadi seandainya kita tahu ini semua, insya Allah tidak akan meninggalkan sholat tarawih. Nah, kita telaah ya sama-sama ya. Oke, selanjutnya malam ke-18 yaitu hmm, dapat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan orang tuamu. Jadi meridhoi kita. Insya Allah seperti itu. Ridho itu dalam artian kamu ingin apa, insya Allah diridhoi. Nah, diridhoi itu seperti dikabulkan seperti itu. Kemudian malam ke-19 itu Allah mengangkat ke surga Firdaus. Nah, surga Firdaus itu surga yang paling utama pintunya ya, paling tinggi. Nah, kemudian di malam ke-20 itu Allah memberikan pahala para syuhada dan para orang-orang yang soleh. Nah, menjelang ke 10 hari terakhir ini insya Allah teman-teman ya saya pribadi ya saya juga ingin mengikuti seperti itu. Nah, ini manfaatnya luar biasa sekali. Dari malam ke-21 lah nanti ya kita lihat. Ke malam ke-21 Allah membuatkan baginya sebuah istana di surga dari cahaya. Subhanallah kan. Kemudian yang malam ke-22 pada hari kiamat nanti selamat dari kesulitan dan kesusahan. Ini wallahu alam, kita juga belum tahu kan kiamat itu seperti apa. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kemudahan, intinya seperti itu. Kemudian pada malam ke-23 itu Allah membangunkan baginya sebuah kota di surga. Nah, nanti di surga itu ada sebuah kota yang untuk kita tinggali. Mungkin seperti itu ya, wallahu alam. Kemudian yang ke-24 itu adalah 24 permintaannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, silahkan di list ya 24 permintaan itu akan dikabulkan insya Allah. Kemudian malam yang ke-25 itu Allah akan mengangkatnya dari siksaan kubur. Nah, jadi akan dibebaskan lah istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini malam ke-29 Allah akan mengangkat baginya pahala 40 tahun. Wah. Nah,
Kenapa 10 malam terakhir itu sangat istimewa, Nas? Karena memang hikmahnya seperti ini. Seandainya kita tahu, pasti insya Allah kita akan tidak akan meninggalkan yang 10 hari terakhir. Tapi kita wanita ya, kita belum tentu bisa langsung 30 hari itu kita ikut semua, itu belum bisa. Kok belum ada suaranya ya? Saya ada suaranya itu. Coba. Kita lanjutkan. Silahkan dibantu Mbak Ayu. Nah, malam yang ke-27 itu malam ke-27 yaitu ia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat kelak seperti kilat menyambar. Wah, berarti wush gitu ya, cepat sekali. Nah, kemudian yang ke-28, Allah akan mengangkat baginya 1000 derajat di surga. Wah, bayangkan itu semua ya. Kemudian malam yang ke-29, ini malam-malam terakhir ini, memberikan pahala 1000 haji yang makbul. Subhanallah. Kemudian yang malam ke-30 ini, Allah berfirman, "Hai hambaku, makanlah buah-buahan di dalam surga, dan mandilah engkau dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Kautsar. Aku Tuhanmu, dan engkau hambaku." Nah, ini adalah firman Allah, sudah dijelaskan seperti itu. Maka masihkah kita akan meninggalkan salat tarawih itu, gitu kan? Jika teman-teman semua sudah pernah membaca ini, insya Allah akan membuat kita semangat kembali untuk melaksanakan salat tarawih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaatnya bagaimana? Nah, ini sesungguhnya yang pertama, sesungguhnya mereka melaksanakan sholat lail di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad sahih. Nah, pada zaman Umar bin Khattab itu 20 rakaat. Kemudian Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan bahwa sholat lail tersebut dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Nah, disimpulkan bahwa 23 tersebut adalah 20 rakaat tarawih dan 3 witir. Nanti sholat witir kita bahas nanti ya. Selanjutnya, menurut 3 imam, Syafi'i, Hanifah, dan Imam Ahmad, sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 20 rakaat dengan satu salam setiap 2 rakaat bagi muslim di luar Madinah, sedangkan khusus bagi muslim yang berada di kota Madinah hukumnya diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Lebih banyak lagi di sana. Dan katanya teman-teman saya, jika tarawih di sana apa namanya, suratnya itu panjang katanya ya, jadinya lama. Seperti itu katanya, saya juga belum pernah gitu kan. Nah, sebentar ya, saya minum dulu ya. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, yang F ini yaitu membahas tentang tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih sama halnya dengan sholat biasa pada umumnya. Membaca iftitah, zikir sunnah lainnya, membaca tasyahud, doa, dan lain sebagainya. Dengan sholat tarawih itu bisa ya baca ya. Kemudian surat yang dibaca ketika sholat, yaitu membaca keseluruhan surat Al-Quran pada salat tarawih pada seluruh malam di bulan Ramadan dipandang lebih utama daripada membaca Al-Ikhlas berkali-kali. Caranya, bacalah 1 juz dalam semalam. Disunahkan membacanya secara tartil dan jelas. Wah, ini saya Ramadan kemarin, saya seperti ini di Kyoto, di kampus Jautung. Itu yang imami orang Arab ya,
banyak orang Arab dan Mesir di sini, ada yang berada di Palestina juga. Ya hampir 1-2 jam lah kalau pas waktu sholat tarawih seperti itu. Alhamdulillah saya waktu itu hamil 9 bulan dan kuat. Alhamdulillah sekali. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi selingan ya. Nah, selanjutnya surat yang dibaca pada sholat tarawih. Surat itu suratnya apa saja yang dibaca untuk pada sholat tarawih? Nah, sholat suratnya itu yang rakaat kedua. Jadi rakaat pertama dan kedua. Karena rakaat kedua itu surat Al-Ikhlas, maka ditulis di atas. Yang itu pada malam, pada tanggal 1 sampai tanggal pertengahan pertengahan Ramadan, 1 sampai tanggal 15. Hari pertama sampai dengan hari ke-15 itu rakaat pertama baca surat At-Takatsur, Al-Asyr, Al-Mazzah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasyr, Al-Lahab. Rakaat yang kedua itu yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya malam pertengahan terakhir, malam pertengahan sampai dengan malam terakhir, malam akhir Ramadan, yaitu surat yang pertama dibaca yaitu surat Al-Qadr. Kemudian yang kedua, rakaat kedua ini sebaliknya. Paham ya? Jadi yang dibaca di awal, kalau yang semester pada hari pertama sudah hari ke-15 itu, yang keduanya itu surat Al-Ikhlas. Tapi kalau yang malam terakhir, pertengahan dan akhir, surat keduanya Al-Qadr, dan begitulah. Paham ya? Oke. Sekarang waktu sholat. Waktu sholat tarawih tadi sudah saya singgung di depan, bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya sama dengan menjelang sholat fajar, gitu ya. Dan dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan saja. Itu yang dinamakan sholat waktu sholat tarawih. Oke, sudah selesai. Jadi bab ini sudah selesai, semester 5. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman semua mengenai sholat tarawih sebelum saya lanjutkan ke bab selanjutnya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Atau pertanyaannya dipending dulu, dicatat dulu, nanti kalau udah selesai bisa ditanyakan gitu ya. Bagaimana? Halo, halo, halo. Kan tidak ada yang respon, bagaimana ini? Ya, oke. Kita lanjutkan aja ya. Oke. Oh ya, sebelumnya saya tolong dijawab ya Mbak, teman-teman semua. Berarti ini teman-teman angkatan 2 itu ini semester terakhir ya? Semester 6 ya? Maksud saya ikut ujian nasional, pada bulan apa ya? Sama angkatan 1 itu ya berarti ya? Nah, kan angkatan 1 kan sekarang udah semester 6. Otomatis kalian juga ini terakhir kan? Semester terakhir kan? Karena ujiannya mungkin sebelum Juni kan ya? Iya ngejar. Maksudnya ujian nasionalnya besok sebelum Juni kan ya? Bulan apa ujian nasionalnya? Sudah tahu belum ya? Bulan 4 dan 5.
Oke, berarti ini sampai semester 5. Berarti semester depan kalian semester 6 baru gitu ya? Apa sekarang langsung 4, 5, 6? Hmm, baiklah. Berarti ini saya selesaikan ya bab semester 5 ya. Biar nanti teman-teman bisa mengikuti. Jadi saya juga sesuai dengan ini. Oke, kita lanjutkan sekarang kalau begitu. Yang selanjutnya adalah bab tentang pendidikan agama Islam. Bab 2. Maaf ya, ini bukan bab 2 sebenarnya. Karena ini kemarin digunakan untuk angkatan 1, maka bab 2 ini ya ini digunakan untuk angkatan 1, saya belum bisa mengeditnya. Namun insya Allah sama sebenarnya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sholat sunnah witir itu apa? Sini dijelaskan. Sholat witir adalah sholat sunnah dengan rakaat ganjil yang dilakukan setelah melakukan sholat lainnya di waktu malam, misal tarawih dan tahajud seperti itu. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang dilaksanakan untuk menggenapi rakaat ganjil seperti itu. Nah, kata witir berarti ganjil disebutkan dalam Al-Quran dengan lafal water, dan demikian yang genap dan ganjil dan yang ganjil dan demi yang genap dan ganjil. Ini di surat Al-Fajr ayat 3. Namun kata witir berhubungan dengan sholat sunnah hanya ditemukan dalam hadis, diantaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadikanlah akhir sholatmu pada malam hari itu dengan witir atau ganjil. Hadis Bukhari. Ya. Kemudian selanjutnya keutamaan serta hukumnya. Sholat sunnah witir termasuk sunnah muakkad karena Allah SWT karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha witru yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil atau tunggal dan menyukai yang sholat ganjil, orang yang sholat witir. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu tidak wajib dan tidak sebagaimana sholat kalian yang wajib. Namun Rasulullah SAW sholat witir kemudian berkata, ya ahlal Quran, utiru fa innallaha witru yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, sholat witirlah, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai orang-orang yang sholat witir. Nah, pernah kan ingat, mungkin ada yang pernah dulu sekolah di sekolah agama ya, kalau Allah itu suka yang ganjil, maka segala sesuatu itu serba diganjilkan. Intinya kayak gini, pengen beli apa itu katanya disuruh ganjil, itu kalau pengalaman saya. Terus kemudian membuat sesuatu, apa namanya, kerajinan tangan gitu ya, kemarin tuh saya ingatnya juga gitu, misal apa, membuat sesuatu itu pokoknya harus ganjil, kalau nggak 1, 3, 5, seperti 7 itu. Kalau yang genap itu tidak dianjurkan. Nah, seperti itu. Saya pernah diajari seperti itu ya. Waktu SD dulu tapi. MI saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu tentang waktu sholat witir. Boleh mengerjakan sholat witir setelah isya hingga terbit fajar. Sedangkan pada sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling utama. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW sholat witir pada setiap bagian malam, baik di awal waktu, pertengahan, ataupun akhir malam.
Salat witir beliau selesai di waktu sahur. Nah, jadi salat witir itu salat malam yang dilaksanakan hampir sama dengan salat tarawih ya. Namun bedanya kalau salat tarawih itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, tapi kalau salat witir di setiap malam bebas. Namun setelah salat isya hingga menjelang terbit fajar seperti itu. Ini ada hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kapan engkau salat witir?" Dia menjawab, "Aku salat witir sebelum tidur." Beliau lalu bertanya kepada Umar, "Kapan engkau salat witir?" Dia menjawab, "Aku tidur kemudian salat witir." Nah, dia Abu Qatadah berkata, beliau berkata kepada Abu Bakar, "Engkau telah mengambilnya dengan hati-hati," dan berkata kepada Umar, "Engkau telah mengambilnya dengan kekuatan." Jadi kalau misalkan maaf, kalau Rasulullah itu berkata kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar itu orangnya berhati-hati. Kalau dengan Umar orangnya kuat. Paham ya maksudnya? Kuat itu kalau Umar itu selalu bangun di tengah malam. Namun kalau yang namanya apa namanya? Abu Qatadah ya. Maaf. Yang Abu Bakar itu orangnya berhati-hati. Kalau Umar itu orangnya kuat seperti itu. Selanjutnya bilangan rakaat sholat witir. Hadis Tirmidzi berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda bahwa beliau berwitir 13 rakaat. 11 9 7 5 3 atau serakaat saja. Boleh dua-dua rakaat, kemudian satu rakaat masing-masing dengan tasyahud dan salam. Boleh juga dilakukan dengan dua tasyahud dan sekali salam. Seluruh rakaatnya disambungkan dengan bertasyahud selain pada rakaat sebelum terakhir dan selanjutnya berdiri menambah serakaat lagi lalu bertasyahud dan salam. Dilakukan seluruhnya dengan hanya sekali bertasyahud dan sekali salam di rakaat terakhir. Nah, ini tata cara salat witir seperti itu ya. Jadi salat witir itu ganjil semuanya. Tidak satu tidak ya, tidak termasuk satu. Paling sedikit itu 3, 5, 7, 9. Nah, begitu terusnya. Kemudian bacaan witir. Bacaan witir itu ini ada Ali radhiyallahu an berkata, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dapat diabaikan. Oleh sebab itu, dalam sholat witir bolehlah engkau membaca sesukamu. Jadi kalau sholat witir bebas. Namun ini ada lagi dari hadis dari Aisyah radhiyallahu an katanya. Berkata maksudnya, Rasulullah SAW di dalam witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini adalah surat Al-A'la. Dan salat dan dalam rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, itu surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua sedang dalam rakaat lainnya yaitu dengan intinya gini. Rakaat pertama itu surat Al-A'la, surat kedua Al-Kafirun. Selanjutnya 3 surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Pernah ya salat witir ya kalau berjamaah di masjid itu insyaallah ya kurang lebih sama seperti ini. Nah ini doa kunut. Nah waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Oke, sekarang doa kunut. Doa kunut dalam witir. Doa kunut dalam witir itu ada seperti ini. Oh ya, sama seperti sholat kunut biasanya. Ini ada riwayat Abu Daud
bahwa Umar bin Khattab mengumpulkan orang banyak untuk bersolat jamaah dengan bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab selama 20 hari. Ubay mengimami mereka itu dan tidak pernah berkunut melainkan dalam pertengahan akhir dari bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan hari ke-15 sampai dengan terakhir itu menggunakan doa kunut. Gitu ya. Kalau di tempat saya seperti itu. Insya Allah sama ya. Selanjutnya ada lagi doa. Doanya doa sehabis sholat witir. Ini ada subhana malikul kudus, subhana malikul kudus, 3 kali. Nah, ini apa namanya, dikeraskan benar suaranya, lalu diteruskan dengan ucapan Rabbil malaikati waruh. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dari Ubay bin Ka'ab. Gitu ya. Seterusnya hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ashabus Sunan, dari Ali radhiyallahu an, Nabi SAW di dalam akhir witirnya mengucapkan doa yang artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung pula dengan kesejahteraanmu dari siksamu, serta aku berlindung kepadamu daripadamu. Tidak dapat aku menentukan puji-pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana isi puji-pujian yang kau berikan pada dirimu sendiri. Nah, ini ada lagi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini seperti doa penutup majelis ya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir karena waktu kita singkat. Jadi malam hari ini kita pelajari 2 bab ini ya. Nanti masih ada pertemuan kita selanjutnya pada bulan Januari ya, akhir bulan ya. Nanti akhir bulan kita pelajari 2 bab lagi. Seperti itu. Saya rasa pertemuan kita pada malam hari ini cukup. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan. Waktu kita tapi tinggal 2 menit lagi. Saya ulang lagi ya, berarti semester depan kalian masih ada pelajaran semester 6 atau bagaimana? Oh, oke. Oh, jadi semester 5 itu dibagi setengah-setengah gitu ya. Oke, paham. Oke, kalau begitu ini materinya sudah cukup, teman-teman semua, sampai dengan di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik atau nanti bisa didiskusikan di grup kita ya. Kita kok nggak pernah diskusi di grup ya. Saya nunggu-nunggu kok nggak ada yang nge-share ya. Oke, karena waktu kita sangat terbatas dan waktu kita tinggal 1 menit, saya minta maaf jika selama tadi membacakan materi ada kesalahan atau rasa yang kurang nyaman karena memang ada adik bayi di sini ya. Jadi mohon maaf jika kurang khidmat, mungkin seperti itu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk masa depan teman-teman semua dan kita, saya juga. Semoga niat baik teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.